Materi yang pertama itu pengertian teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Misalnya akan menguji hipotesis hubungan antara dua variabel. Bila datanya ordinal, maka statistik yang digunakan adalah korelasi. Sedangkan bila datanya interval atau ratio, digunakan korelasi Pearson. Menurut produk moment, bila akan menguji signifikasi, komparasi data dua sampel ditanya interval atau ratio, digunakan tes dua sampel. Bila datanya nominal, digunakan Q kuadrat. Bila akan menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel, data interval atau digunakan analisis data varian. Dan bagian yang kedua yaitu jenis-jenis analisis data. Analisis data penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Data yang belum dianalisis masih merupakan data mentah. Dalam kegiatan penelitian, data mentah akan memberi arti bila dianalisis dan ditafsirkan dalam rangka analisis dan interpretasi. Perlu dipahami tentang keberadaan data itu sendiri. Secara garis besar, keberadaan data dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, data bermuatan kualitatif. Data bermuatan kualitatif disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau penilaian kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipatoris, atau pemaknaan penelitian terhadap dokumen atau peninggalan. Untuk memperoleh arti dari data semacam ini melalui interpretasi data, digunakan teknik analisis data kualitatif. Dan yang kedua, data bermutu kuantitatif. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan atau pengukuran. Data bermuatan kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan caca. Contoh data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap jawaban, terhadap angket atau wawancara struktur. Dan yang bagian C, proses analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Nasution mengatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan data, menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penelitian penulis hasil penelitian. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, analisis data sebelum di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus pada penelitian. Dan yang kedua, analisis data di lapangan model. Analisis data di lapangan model adalah mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interval dan berlangsung secara terus-menerus sampai
sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh aktivitas dalam analisis menggunakan dua data, yaitu yang pertama data redukation atau reduksi data. Mereduksikan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan hal-hal yang memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari pola temannya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudahkan penelitian untuk melakukan pengumpulan data. Yang kedua, data display atau pengajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, pengajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, piktogram, dan sejenisnya. Melalui pengajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dan bagian D, langkah-langkah analisis data. Sebelum data dianalisis, data kasar ada yang perlu diadministrasi secara jelas untuk memudahkan ketika seorang peneliti melakukan analisis dan merumuskan dengan komputer. Langkah ini disebut mempersiapkan data. Langkah yang penting yang perlu diambil dalam mempersiapkan data adalah: yang pertama, persiapan. Kegiatan dalam langkah persiapan ini antara lain: yang pertama, mengecek nama dalam kelengkapan identitas pengisi. Yang kedua atau bagian B, mengecek kelengkapan data. Dan yang ketiga atau bagian C, mengecek macam isian data. Dalam slide ini sudah menjelaskan bahwa ada 3 langkah persiapan data. Dan yang kedua, tabulasi. Kegiatan dalam tabulasi ini antara lain: yang pertama, memberikan skor terhadap item-item yang perlu diberi skor. Yang kedua, memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor. Yang ketiga, mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasikan dengan teknik analisis yang akan digunakan. Yang keempat, memberikan kode dalam hubungan dengan pengolahan data jika akan menggunakan komputer. Dan bagian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian untuk mempermudahkan cara mengikuti uraian pengolahan data yang akan disajikan dengan sistematika mengenai permasalahan yang telah diajukan.